Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Sintayong panggil Jan Schrevens ke timnas senior. Nama penyerang 18 tahun trending setelah tampil oke saat timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Timor Leste U20 di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madia Jakarta pada Jumat 27 September malam. Dalam laga tersebut, penyerang FC Dondreh U21 ini membuka keunggulan timnas Indonesia U20 di menit ke-13. Gol ini merupakan yang kedua dicetak oleh Jan Schrevens di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jadi, apakah Sintayong bakal memanggil Jan Schrevens untuk membela timnas Indonesia senior melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Tentu saja kemungkinan itu bisa saja terjadi. Pasalnya Sintayong tidak pernah ragu untuk menurunkan pemain muda pada laga-laga penting. Namun kita juga harus melihat jika beberapa striker timnas Indonesia tengah on fire seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta hingga Dimas Derajat. Masyarakat Malaysia ngamuk, timnas U20 Malaysia gagal lolos Piala Asia. Masyarakat Malaysia di media sosial mengamuk setelah timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos Piala Asia U20 2025. Mereka kesal karena di setiap level tim nasional, performa timnas Malaysia tak ada yang menonjol. Semalam, timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U20. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido rungkat 0-1 dari tuan rumah Tajikistan U20 di matchday ketiga grup E kualifikasi Piala Asia. Setelah melewati 3 pertandingan, timnas Malaysia U20 duduk di posisi 3 dengan 4 angka. Mereka tertinggal 6 angka dari Korea Utara U20 di puncak klasemen, tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2025. Walaupun menang di laga terakhir nanti lawan Sri Lanka U20, Malaysia harus berharap Tajikistan kalah. Kalaupun Tajikistan kalah, perolehan poin timnas Malaysia U20 tak bertambah karena dalam perhitungan di klasemen runner-up terbaik, hasil kontra tim juru kunci tidak masuk hitungan. Koleksi 4 angka milik Malaysia U20 kalah dari tim-tim runner-up lain yang sudah mengemas 6 angka. Sebut saja Irak, Vietnam, Yaman, Qatar, Australia, Kirgistan, dan Kamboja. Hasil inilah yang membuat masyarakat Malaysia mengamuk. Hasil imbang kontra Dewa United, Paul Munster sorot Rivera. Pelatih Perseba Surabaya Paul Munster tak menampik timnya mengalami kesulitan dalam mencetak gol meski memiliki banyak peluang. Pelatih asal Irlandia Utara juga secara terbuka menyoroti performa beberapa pemain asing, termasuk Francisco Rivera. "Saya akan berbicara dengan Rivera mengenai penampilannya," kata Munster saat konferensi pers usai pertandingan. Komentarnya ini seolah menegaskan bahwa dia menyadari ekspektasi besar dari para supporter terhadap pemain asal Meksiko tersebut, dikarenakan Rivera adalah pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Munster memahami kekecewaan yang dirasakan bonek atas performa Rivera yang belum sesuai harapan. Namun dia tetap melihat sisi positif dari pertandingan ini, terutama banyaknya peluang yang diciptakan oleh timnya. Munster menegaskan kegagalan mencetak gol bukan hanya kesalahan Rivera. Banyak pemain lain yang juga tak mampu memaksimalkan peluang yang ada sepanjang pertandingan. Persebaya bagikan bunga ke Steward dianggap pencitraan dan nyindir Persib. Seluruh stakeholder yang ada di Persebaya dan juga perwakilan dari Dewa United kompak memberikan bunga mawar kepada Steward dalam laga pekan ke-7 Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 27 September malam. Ram Surahman, Ketua Panpel Persebaya mengatakan pemberian bunga itu merupakan simbol pesan damai dari para pemain, pelatih, ofisial hingga supporter terhadap Steward. Ia berharap dengan pesan harmonis melalui bunga mawar itu,
Ke depan pertandingan semakin lancar, tertib, dan juga berjalan dengan fair play. Sementara itu, Sidik Tualeka, security officer, mengatakan bahwa aksi tersebut tidak berkaitan dengan salah satu insiden, melainkan pihaknya melihat secara menyeluruh dalam pertandingan sepak bola Indonesia. Football for Humanity, kata dia, bukan hanya slogan untuk pemain dan supporter saja, tetapi semua terlibat termasuk steward. Nah, banyak yang memuji aksi Persebaya ini, namun tidak sedikit pula netizen yang menilai ini hanya pencitraan, apalagi dilakukan setelah ada aksi bobotoh turun ke lapangan. Mungkin akan lebih bijak jika dilakukan sebelum adanya aksi. Beberapa netizen juga menilai Persebaya melakukan sindiran secara halus buat manajemen Persib atas kerusuhan yang terjadi. Dalberto top skor, Arema selalu punya penyerang ganas. Dalberto mampu menunjukkan taring Singoedan meski berlaga di kandang PSIS. Kemarin sore, pemain kelahiran 1994 itu sukses menyumbang 2 gol yang tercipta di menit-menit akhir. Tak ayal itu membuat kemenangan dramatis bagi Arema FC. Betapa tidak, 1 gol dari kaki Dalberto tercipta saat perpanjangan waktu di babak kedua. Di pekan ke-7 ini, Dalberto muncul sebagai pemain yang menyandang predikat top skor sementara BRI Liga 1. Terbukti hingga pekan ke-7 ini, pemain berewokan itu berhasil mencetak 4 gol. Bersama dengan pemain PSM Makassar, Nermin Haljita, 4 gol. Lalu pemain Persebaya Surabaya, Bruno Moreira Suarez, 3 gol dan sebagainya. Menggores prestasi menjadi top skor sementara, Dalberto banjir pujian. Dalberto juga meneruskan catatan penyerang Arema FC yang selalu ganas setiap musimnya, kendati Arema belum kembali menjuarai Liga Indonesia. Persib Bandung hukum Kakang dan dokter tim. Persib Bandung telah selesai melakukan investigasi terkait adanya dugaan intimidasi kepada Bobotoh saat laga melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat pada 19 September 2024 lalu. Hasilnya tidak ditemukan pemain Persib yang memukul Bobotoh tersebut. Hanya saja Kakang Rudianto dan dokter tim kena sanksi karena membawa supporter ke area ruang ganti. Pengakuan korban yang didorong ke ruang ganti oleh Hen-Hen Herdiana juga tidak sesuai fakta. Namun berdasarkan hasil investigasi bahwa Kakang Rudianto yang mendorong Riko Abdullah Mutakim ke ruang ganti agar bisa menyampaikan langsung kekecewaannya kepada seluruh pemain. Seluruh anggota tim yang berada di ruang ganti terkejut karena mengira telah terjadi penerobosan oleh seorang supporter. Dan dokter Persib Raffi Gani mengaku refleks melakukan tendangan karena mengira Riko Abdullah Mutakim yang tiba-tiba membalikkan badan seperti akan menyerangnya. Hasil BRI Liga 1 Madura United versus Persib Bandung. Madura United mengimbangi Persib Bandung dalam laga pekan ke-7 Liga 1 di Stadion Gelora, Bangkalan. Madura United mencetak gol di menit ke-7, bola hasil sepakan Lulinha dari luar kotak penalti bersarang di jala Persib. Persib baru bisa mencetak gol di menit ke-29, Siro melepaskan umpan lambung silang, bola di depan gawang disundul oleh Delpino. Persib berbalik unggul di menit ke-31. Lagi Siro membuat assist untuk Adam Alis. Madura United menyamakan skor di menit ke-61. Lulinha melepaskan sepakan datar akurat ke pojok kanan gawang Persib Bandung. Sampai akhir laga kedua tim jual beli serangan demi meraih kemenangan, namun skor 2-2 bertahan sampai bubar. Sementara itu, dari hasil Liga 1 lainnya, Persija Jakarta bermain imbang 1-1 menghadapi PSM Makassar. Gol PSM Makassar dicetak oleh Victor Detan sebelum akhirnya disamakan oleh Persija. Tendangan kaki kiri Maicet Gajos dari luar kotak penalti tak mampu dihalau kiper. Skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga pertandingan usai. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 2024-2025. Klasemen grup F kualifikasi Piala Asia U20, Indonesia juara grup.
Timnas Indonesia U20 berhasil melaju ke putaran final Piala Asia 2025. Kepastian didapat usai Jans Ravens dan kolega meraih hasil imbang dengan Yaman di laga terakhir grup F. Hasil tersebut membuat Timnas U20 ada di puncak klasemen grup F dengan 7 poin. Garuda Muda memang punya poin yang sama dengan Yaman, namun Timnas U20 unggul selisih gol. Sementara untuk Timor Leste dan Maladewa dipastikan tersingkir. Yaman masih punya kans untuk lolos ke babak berikutnya, sebab 5 peringkat 2 terbaik akan menemani juara grup untuk keputaran final. Piala Asia U20 akan digelar pada Februari mendatang di China.